Di tahun ini, tahun 2022, industri IT berkembang pesat dan bahkan bidang-bidangnya pun bidang baru banyak bermunculan gitu, yang bisa menjadi mungkin aja salah satu bidangnya itu bisa jadi prospek karir yang menjanjikan gitu, karena nggak semua orang udah bisa bidang di IT tersebut gitu. Salah satunya adalah cloud computing gitu, atau komputasi awan gitu. Dan itu dulu bahkan saya juga taunya itu sekitar tahun 2017, dan itu saya mikir kayak ini nanti bakal booming nih, dan karena cocok juga dan saya belajar tentang itu gitu. Mungkin aja juga ini akan jadi referensi ya untuk kita semua bahwa di IT yang selain ngoding itu ada satu prospek karir, yaitu cloud engineer. Dan apa aja sih gimana sih caranya untuk menjadi cloud engineer gitu, pekerjaannya itu seperti apa dan prospek karirnya itu seperti apa gitu. Nah, untuk menjadi cloud engineer itu sebenarnya dimulai bisa langsung dimulai sekarang gitu. Jadi kita nggak perlu belajar apa-apa dulu, bahkan dari SMK itu bisa langsung dimulai jadi untuk belajar cloud computing gitu. Nanti habis lulus bisa nih langsung apply untuk pekerjaan jadi cloud engineer gitu. Seperti yang kita tahu di SMK sekarang banyak muncul akademi-akademi yang menunjang ilmu yang nanti digunakan di cloud computing. Kayak kalau misal di SMK ada belajar tentang Linux, tentang sistem administrasi, dan itu nanti sangat akan dipakai nanti. Meskipun nggak semua, tapi tetap ada value-nya gitu. Karena kalau di cloud computing itu sebenarnya pengembangan dari sistem administrator gitu. Dan ada juga Cisco untuk jaringan, selain Cisco ada Mikrotik gitu-gitu, dan itu nanti akan, meskipun nggak semua ya, karena itu fokusnya ke jaringan, dan kalau di cloud computing itu tentang sistem, itu nanti akan dipakai seperti TCP/IP, routing, gitu setidaknya nanti akan dipakai, value-nya itu tetap ada. Dan bahkan kalau di saya tahunya tahun 2019 sampai sekarang, banyak akademi yang muncul mengenai kayak Red Hat Academy, AWS Academy, itu yang baru terbentuk dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman SMK gitu. Di diagram ini saya tampilkan bagaimana flow dimulai dari SMK, yang meskipun kalaupun nggak SMK bisa langsung belajar gitu. Jadi belajar itu nggak harus terpaku di jenjang pendidikan, dan dari sumbernya itu dari mana gitu. Misal kayak pelatihan di Adinusa gitu, kita bisa belajar tentang open source, tentang OpenStack, tentang Kubernetes, dan itu bisa langsung kita pelajari gitu. Dan kita bisa belajar secara gratis, secara mudah dalam artian kita bisa tanya nih ke instruktur, kita bisa searching, kita bisa tanya ke teman-teman yang lain, itu gimana cara konfigurasinya, gimana cara troubleshooting ketika ada error gitu. Karena di open source itu, karena sifatnya open source, sumber terbuka, itu kita bisa tanya ke siapapun gitu. Dan itu daya dukungnya itu emang kuat gitu. Nah, di dalam situ pun, meskipun ya kalau di industri ya, di cloud computing terutama, itu nggak semuanya memang jujur aja nggak dipakai, cuma pasti ada value-nya gitu. Contohnya kayak Prometheus, itu emang bukan tool mandatory yang ada di cloud computing, tapi setidaknya itu pasti akan membantu gitu untuk memonitor, untuk alert atau alarm yang ketika ada error, kita bisa langsung tahu tuh ketika di cloudnya ada error, kita bisa bergerak cepat untuk cari permasalahannya di mana dan segera diperbaiki gitu. Dan itu balik lagi akan kembali ke kebutuhan gitu. Tapi tetap pasti, meskipun kita belajar sekarang, belajar Genskin, dan kita nggak tahu nanti kedepannya dipakai atau nggak, tapi setidaknya kita belajar dulu gitu, pasti akan ada value yang didapat gitu.
Nah, setelah kita belajar, dan bahkan sebenarnya belajar itu secara kontinu ya, terus menerus, saat jadi cloud engineer pun kita tetap belajar gitu. Nah, di sini saya coba gambarkan jadi cloud engineer itu pekerjaannya apa saja, bidangnya, setiap hari itu ngapain aja sih gitu. Nah, itu ada 5 dengan tanda kutip ya. Tanda kutip yang pertama ada design dan planning. Desain dan planning itu maksudnya kayak tanda kutip ketika misal kita mau migrasi dari on-premise, dari yang konvensional ke cloud. Nah, itu kita kalau mau mindah data, kita mesti bikin desain arsitekturnya gitu. Kita mesti persiapkan dulu gitu, supaya ketika data dipindah, itu berhasil, aplikasinya itu tetap running gitu. Karena ada beberapa kondisi aplikasinya itu harus 24 jam berjalan gitu. Dan itu harus ibaratkan harus smooth juga. Nggak boleh ada error gitu. Dan kalaupun error ya itu harus diminimalisir gitu. Nah, yang pekerjaan utamanya itu ada atau implementasi, bisa juga disebut deployment. Jadi pekerjaan sehari-harinya ini kondisinya ketika cloud-nya sudah dipakai, sudah digunakan, beroperasi, itu kalau kita sehari-hari, misal hari ini kita dapat kode aplikasi dari developer nih, dari tim dev gitu. Nah, itu gimana sih cara deploy aplikasi tersebut di cloud supaya aplikasi tersebut bisa diakses oleh user. Nah, itu tugas utama dari cloud engineer gitu, untuk tim operasinya gitu, mengoperasikan cloud-nya supaya aplikasinya berjalan di dalamnya gitu. Dan itu berkaitan dengan banyak service gitu, misal aplikasi web server. Nah, itu mau pakai container kah, mau pakai Linux kah, yang VM atau instant gitu, atau pakai yang lain gitu, dan itu nanti diintegrasikan ke database kah atau enggak, itu nanti bagian diimplementasi. Dan ada catatan khusus juga di security dan troubleshoot yang tidak utama tapi bisa terjadi gitu. Security itu misal kayak siapa sih yang boleh akses cloud kita, siapa yang nggak boleh gitu. Itu nanti pekerjaannya di identity and access management gitu, untuk pengaturan akun gitu. Meskipun untuk security lebih deep dive-nya itu ya dari tim security engineer gitu, tapi tetap kita fundamentalnya itu harus tahu gitu, supaya ya kayak setting firewall, kayak misal ada server nih, untuk web server pasti kan yang dibuka port 80 gitu kan, bukan port yang lain. Nah, itu kan termasuk bagian implementasi, bisa juga bagian security gitu. Itu jadi fundamentalnya seperti itu. Dan troubleshooting ketika implementasi yang kita jalankan itu tidak sesuai yang diharapkan gitu. Nah, dari kelima ini itu kita mengarah atau scope-nya itu untuk tujuannya ke 3 bidang. Ada network, compute, dan storage. Scope yang dimainkan oleh seorang cloud engineer itu berkutat ke 3 itu utamanya gitu. Meskipun ada kebutuhan khusus yang lain bisa dikondisikan gitu ya, sesuai kebutuhan gitu. Network ini bagian tentang transfer data. Jadi ketika misal ada kondisi mau migrasi nih, migrasi dari on-premise ke cloud, nah itu kan ada proses transfer, ada bagian network di sana gitu. Itu jadi setidaknya kita harus tahu nih, ini mau migrasinya pakai internet atau pakai private gitu. Selain itu juga interkoneksi antara satu service ke service yang lain di cloud, itu kan pakai network juga. Nah, itu juga kita harus sebagai cloud engineer itu harus minimal tahu flow-nya, data flow-nya. Flow-nya ini datanya ditransfer dari sumber mana, tujuannya kemana nih gitu. Karena ini kalau kita udah paham, nanti akan berkaitan dengan troubleshooting juga gitu. Selain itu juga ada komputasi, gimana sih data itu diproses gitu. Diproses
yang berkaitan dengan CPU dan RAM gitu. Dan selain itu, ini ibaratkan otaknya yang dia memproses data service-servicenya antara service satu, service yang lain, dia memprosesnya itu bagaimana gitu. Supaya ya kalau misal web servernya itu connect ke database ya, kalau nggak sesuai, ya itu nanti gimana gitu. Selain itu ada storage. Storage itu untuk misal data yang kita gunakan itu database yang relasional atau yang non relasional. Nah, itu kan perlu dibedakan dan disesuaikan gitu, jangan sampai keliru gitu. Storage-nya itu yang objek atau yang block atau yang lainnya gitu, dan itu kesemuanya itu toolnya itu berbeda-beda dan itu disesuaikan kondisinya gitu. Kita mau pakai apa, terus gimana metodenya, dan goal yang diinginkan itu seperti apa, dan itu berkaitan dengan belajar. Jadi itu secara kontinu kita harus belajar terus menerus gitu, karena kadang error itu pasti ada, dan makanya kita harus ada satu tips ya, atau mungkin selingan ya, yang bukan mandatory tapi kayak ada tips dari misal gimana sih cara googling yang baik dan benar. Itu kan termasuk kebutuhan di troubleshooting meskipun nggak utama gitu, dan itu tetap yang paling utama ya kita terus belajar gitu. Nah, ada istilah juga yang mungkin di orang-orang cloud engineer pasti pernah dengar ya, there is no cloud, it just someone else computer gitu. Itu nggak ada cloud, itu hanya komputer orang lain. Padahal sebenarnya kalau menurut saya cloud itu ada, dan itu bukan komputer orang lain, karena ya cloud itu bukan sekedar server, tapi di dalamnya banyak hal yang bisa diulik, bisa diambil value-nya dari sana, dan yang penting tetap terus belajar gitu. Sekian dari saya.